Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi pembelajaran baru yaitu tentang vektor. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran selesai. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama, peserta didik harus mampu menjumlahkan vektor dengan metode grafis. Kemudian, peserta didik mampu menjumlahkan vektor dengan metode analisis. Dan terakhir, peserta didik mampu menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nah, Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu mengenai besaran skalar dan besaran vektor. Di minggu lalu, kita sudah membahas atau mengetahui beberapa besaran-besaran fisika. Nah, kali ini kita akan klasifikasikan lagi mana besaran-besaran tersebut yang termasuk ke dalam besaran skalar dan mana yang termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, besaran skalar itu apa? Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya dapat dinyatakan dengan besar atau nilai saja. Dia tidak memiliki arah. Nah, contohnya apa saja? Massa, waktu, suhu, dan yang lainnya. Jadi misal massa apel 1 kg. Nah, sudah saja. Massa apel 1 kg. Tidak ada arahnya, ya kan? Nah, 1 kg itu berarti besarnya. Sedangkan besaran seperti kecepatan, percepatan, perpindahan, dia selain memiliki besar atau nilai, tetapi juga memiliki arah. Nah, besaran ini disebut dengan besaran vektor. Misalkan seorang anak memberikan gaya untuk mendorong meja sebesar 30 Newton ke kanan. Nah, itu jelas. Berarti 30 Newtonnya apa? Besar. Kemudian ke kanannya itu adalah arah. Dia memiliki besar dan arah. Berarti gaya termasuk besaran vektor. Nah, sampai sini cukup paham untuk membedakan besaran skalar dan besaran vektor? Oke, kalau paham, kita lanjut ke notasi vektor. Nah, di sini terdapat garis dengan ujungnya tanda panah. Nah, itu di titik A, itu ada yang ditunjukkan oleh titik A, itu merupakan titik pangkal. Titik pangkal atau titik asal vektor. Kemudian, untuk titik B, itu adalah ujung vektor. Itu. Nah, sedangkan panjang garisnya itu mewakili panjang vektor atau besar vektor. Gitu. Nah, untuk penulisan vektor itu sendiri dapat menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan huruf kecil yang dibubuhi atau ditambahi tanda panah seperti itu ya. A di atasnya tanda panah, B tanda panah, C di atasnya tanda panah, seperti itu. Oke, next. Nah, kita masuk ke operasi vektor. Sini kita mulai dengan penjumlahan dua vektor atau lebih. Yang pertama, jika terdapat kedua vektor yang segaris dan searah seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, di situ ada F1 dan F2, maka gaya resultannya berapa? F resultannya berapa? Nah, jika segaris dan searah seperti ini tinggal ditambahkan. Oke, kita misalkan ya. Misal F1 adalah 8 Newton. Misal F1 adalah 8 Newton. Kemudian F2 kita misalkan 3 Newton. Nah, berarti gaya resultannya berapa? Gaya resultannya F1 ditambah F2. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11 Newton. Nah, untuk gambar hasil resultannya itu tinggal diteruskan dari pangkal F1, vektor F1, sampai ujung panah vektor F2.
itulah gaya resultannya gitu. Kemudian yang kedua, jika ada dua vektor yang segaris tetapi berlawanan arah. Nah, kalau tadi searah, ini berlawanan arah. Nah, jadi gaya resultannya gimana? Nah, kita misalkan terlebih dahulu, misal F1 kita kasih 8 Newton misalnya. Kemudian F2-nya 5 Newton. Nah, berarti gaya resultannya berapa? KFR sama dengan, nah karena F1-nya arahnya ke kanan, berarti 8-nya positif, kemudian F2-nya ke kiri, berarti F2-nya negatif. 8 negatif 5 sama dengan 3 Newton. Nah, untuk gambar hasil resultannya, lihat mana nilai vektor yang lebih besar. Di sini F1 yang lebih besar, maka hasilnya 3 Newton ke kanan. Selanjutnya, penjumlahan vektor menggunakan metode grafis. Nah, untuk penjumlahan vektor menggunakan metode grafis ini hanya dapat digunakan untuk menggambarkan penjumlahan vektor saja, tanpa menghitung besar dan arah vektor resultannya. Nah, metode grafis ini dibagi lagi menjadi 3 metode, yaitu ada metode segitiga, ada metode jajar genjang, dan metode poligon. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menggunakan metode segitiga. Misalnya ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri. Nah, kita tinggal gambarkan resultannya dengan menggunakan metode segitiga. Nah, misal kita gambarkan vektor B terlebih dahulu. Kita gambarkan, nah vektor B terlebih dahulu, kemudian vektor A diteruskan dari ujung vektor B. Nah, kemudian tarik garis dari pangkal vektor B ke ujung vektor A. Seperti itu. Jadi resultannya R sama dengan vektor B plus vektor A. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode jajar genjang. Misal terdapat dua buah vektor, yaitu vektor F1 dan vektor F2, dan arah masing-masing seperti gambar. Kemudian soalnya gambarkan resultan vektor F1 dan F2 menggunakan metode jajar genjang. Nah, kalian gambarkanlah vektor F1 dan vektor F2 terlebih dahulu dengan pangkal masing-masing saling bertemu. Berarti pangkal vektor F1 dan vektor F2 itu berada pada titik yang sama. Kalian boleh gambar terlebih dahulu diagram kartesiusnya, sumbu X dan sumbu Y-nya, agar lebih akurat menggambarnya. Nah, berarti di situ di titik 0 itu adalah titik yang sama untuk pangkal masing-masing saling bertemu. Kemudian proyeksikan vektor F1 di ujung vektor F2, vektor F2 di ujung vektor F1. Hasil proyeksinya ditunjukkan oleh garis putus-putus ya. Nah, itu proyeksinya. Kemudian tarik vektor dari pangkal vektor F1 dan F2 menuju titik pertemuan proyeksi kedua vektor tadi. Nah, vektor ini adalah hasil penjumlahannya atau resultannya. Selanjutnya kita masuk ke metode poligon. Nah, sebenarnya pada intinya metode poligon ini sama dengan metode segitiga. Namun kalau metode segitiga hanya untuk dua vektor. Nah, kalau lebih dari dua vektor itu bisa menggunakan metode poligon. Gitu. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama gambarkan vektor A sesuai arah dan skalanya. Gambar vektor A, kemudian gambarkan vektor B dan diteruskan dari vektor A. Kemudian gambar vektor C. Gitu. Jadi sama ya dengan metode segitiga. Pangkal vektor B itu dimulai dari ujung vektor A. Gitu.
Resultannya, tarik vektor dari pangkal A sampai ujung vektor C. Nah, itu resultannya. Berarti vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, itu metode grafis ya. Selanjutnya kita ke metode analisis. Namun sebelumnya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu sekilas tentang trigonometri. Karena arah vektor berikutnya itu akan berhubungan dengan sin, cos, tan gitu. Sedangkan pasti kalian belum mempelajari trigonometri karena di matematika juga belum diajarkan. Nah, pertama untuk sin, kalian harus ingat kata kuncinya untuk sin adalah demi, depan per miring. Demi sinta. Nah, misalkan ada sudut di sini 30 derajat. Berarti sin tetanya berapa? Demi, depan per miring. Depannya berarti 1. Miringnya berarti 2. Berarti sin 30 derajat adalah 1 per 2. Mudah bukan? Kemudian untuk cos theta, samping per miring atau sami. Nah, sampingnya itu akar 3, miringnya 2, atau biasanya ditulis dengan setengah akar 3. Untuk tan theta, ingat kata kuncinya desa, depan per samping. Depannya 1, sampingnya akar 3. Gitu. Atau tan theta juga sama dengan sin theta per cos theta. Sin tetanya depan, cos tetanya samping. Kemudian di sini juga ada beberapa sudut istimewa. Nah, mulai dari 0 derajat, 30 sin 0 derajat 0, cos 0 derajat 1, tan 0 derajat 0. Seperti itu cara membacanya ya. Oke, begitupun seterusnya. Nanti kalian harus hafal untuk sudut istimewa ini, karena biasanya sudut istimewa ini yang paling sering keluar di soal. Next, kita langsung masuk ke penjumlahan vektor menggunakan metode analitis. Nah, metode analisis ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan besar resultan vektor secara matematis dengan menggunakan rumus. Nah, kalau sebelumnya di metode grafis itu hanya penggambaran jumlah vektor saja. Nah, di sini kita menghitungnya dengan menggunakan rumus secara matematis ya. Nah, adapun besar resultan vektor dapat dicari dengan rumus kosinus berikut. Nah, jadi misalnya jika ada dua vektor yang membentuk sudut, nah seperti gambar di samping itu F1, F2 membentuk sudut alfa. Nah, berarti besar resultannya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2. F1 dikali F2 dikali cos alfa. Kemudian untuk menentukan arah vektor dapat dicari dengan rumus R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa min beta sama dengan F2 per sin beta. Nah, untuk mencarinya tidak ketiga-tiganya digunakan, tetapi kalian bisa gunakan 2 saja. Misal R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa min beta misalnya untuk mencari sudut sin alfa min beta. Yang terakhir kita masuk ke penjumlahan vektor menggunakan metode uraian. Nah, langkah penjumlahan vektor secara uraian ini yang pertama kita gambarkan dulu diagram Cartesiusnya. Diagram Cartesius di sumbu Y dan sumbu X-nya. Kemudian lukis vektor F1 dan F2. Nah, ini vektor F1-nya, kemudian ini vektor F2-nya. Seperti itu. Uraikan masing-masing vektor menurut komponen arahnya. Maksudnya menurut komponen arahnya proyeksikan di masing-masing sumbu. Nah, misal di F2 kita proyeksikan terlebih dahulu di sumbu Y. Nah, berarti di situ sumbu Y-nya menjadi F2 sin alfa 2. Ingat tadi untuk
sin itu adalah depan. Nah, dari sudutnya itu ke sumbu Y itu adalah depan, sehingga yang digunakan adalah sin alfa 2, tidak cos. Nah, kalau untuk di sumbu X itu samping, berarti F2 cos alfa 2. Nah, kemudian kita proyeksikan lagi untuk vektor F1. Ini. Nah, di sumbu Y-nya itu sama. Jadi F1 sin alfa 1. Kemudian proyeksikan kembali di sumbu X. Nah, di sumbu X-nya menjadi F1 cos alfa 1. Sehingga setelah itu jumlahkan komponen vektor pada masing-masing arah. Jadi kelompokkan untuk Rx sama dengan, berarti yang di sumbu X tadi. Di sumbu X ada F1 cos alfa 1 ditambah F2 cos alfa 2. Begitupun RY-nya atau sigma FY ya. Sigma Fx dan sigma Fy. Nah, sigma Fy-nya berarti yang ada tadi F1 sin alfa 1 ditambah F2 sin alfa 2. Kemudian untuk mencari besar resultan vektornya, gunakan persamaan Pythagoras R sama dengan atau F sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, arah resultan vektornya gunakan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sigma Fy-nya didapat dari yang tadi F1 sin alfa 1 ditambah F2 sin alfa 2. Nah, yang itu dari situ dimasukkan, kemudian nanti akan didapat hasilnya. Hasilnya bukan itu arahnya, tapi tan berapa yang hasilnya segitu gitu. Misal tan theta sama dengan 1,3. Nah, berapa tan berapa yang hasilnya 1,3. Nah, itulah besar sudutnya atau arah vektornya. Oke, sampai sini dulu. Paham cara penjumlahan vektor menggunakan ketiga metode tadi, grafis, analisis, dan uraian. Silakan kalau belum paham, tanyakan di kolom komentar.